Inilah beberapa tanda, lebih spesifik 40 hari sebelum kematian menjemput, seseorang akan mengalami tanda-tanda seperti berikut ini. Pertama, 40 hari menuju kematian. Tanda-tanda kematian ini juga muncul setelah masuk waktu asar, bagian pusat dari tubuh kita akan berdenyut. Itu pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita dari pohon yang terletak di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gugur. Lalu malaikat maut mengambil daun tersebut dan segera membuat persiapan di antaranya mulai mengawasi kita setiap saat. Dan sesekali malaikat maut menampakkan dirinya kepada orang yang akan dicabut nyawanya dalam wujud manusia, dan seketika itu pula orang itu akan terasa terkejut dan bingung melihat malaikat maut. Walaupun malaikat maut wujudnya hanya satu tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mampu mencabut nyawa seseorang dalam waktu yang bersamaan. Kedua, 7 hari ketika kematian akan datang. Tanda ini muncul setelah masuk waktu asar. Tanda-tanda kematian ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang diuji Allah dengan sakit, biasanya orang yang sedang sakit tak berselera makan, tiba-tiba ingin makan. Ini merupakan isyarat dari Allah bahwa kematian memang benar-benar sudah dekat. Ketiga, 3 hari, kematian di ambang pintu. Pada suatu saat akan terasa denyutan di tengah dahi kita, yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri. Jika tanda-tanda kematian ini dapat dirasakan maka sebaiknya berpuasalah kita setelah itu. Supaya perut kita tak mengandung banyak najis, dan ini akan memudahkan orang lain untuk memandikan jasad kita. Setelah itu pula mata hitam kita tak bersinar lagi, dan bagi orang YG sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam. Ini dapat terlihat jelas kalau dilihat dari sisi tubuh kita. Telinga akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam. Tapak kaki tegak berangsur-angsur lurus ke depan dan sukar untuk ditegakkan lagi. Keempat, sehari sebelum kematian. Tanda-tanda kematian ini juga terjadi setelah waktu asyar. Kita akan merasakan denyutan di bagian ubun-ubun, ini menandakan kita sudah tak sempat lagi melihat waktu asyar di keesokan harinya. Kelima, tanda terakhir, kematian menghampirimu. Kita akan merasakan sejuk di bagian pusat, lalu turun ke pinggang dan akan terus naik ke bagian halkum. Pada masa ini hendaknya kita sering beristighfar memohon ampun pada Allah, dan sering-sering membaca syahadat. Menata hati, memfokuskan pikiran kita hanya kepada satu arah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 isyarat kematian sebelum malaikat maut mencabut nyawanya. Dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan bahwa Nabi Yakub alaihi salam sering bertanya pada malaikat maut. Di antara salah satu pertanyaan itu adalah terkait dengan masalah kematian. Aku tahu bahwa tugasmu adalah mencabut nyawa manusia. Namun alangkah lebih baik jika engkau memberi isyarat padaku terlebih dulu sebelum menjemput nyawaku nanti, kata Nabi Yakub. Baiklah, kelak akan kukirim kepadamu 2 atau 3 isyarat. Selang beberapa lama, malaikat maut datang untuk menemui Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub bertanya, apa kedatangan saudara hanya untuk sekedar bertamu seperti biasanya? Tidak, aku mau mencabut nyawamu, jawab malaikat maut. Bukankah dahulu aku pernah berpesan padamu agar mengingatkan aku sebelum kau mencabut nyawaku, kata Nabi Yakub karena kaget nyawanya hendak dicabut. Sudah aku kirimkan kepadamu isyarat yang kau tunggu-tunggu itu, tak hanya 1 bahkan 3 sekaligus. Pertama, rambutmu yang sudah banyak memutih. Kedua, tubuhmu yang sering melemah. Dan ketiga, badanmu yang sudah membungkuk. Itulah isyarat yang telah kukirimkan kepada semua manusia sebelum aku mendatangi mereka untuk kucabut nyawanya, jawab malaikat maut. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada seluruh manusia dengan ajal yang sudah mulai dekat. Karena tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Namun, kebanyakan manusia lebih suka pura-pura untuk melupakannya. Manusia mengakui 3 isyarat kematian tersebut, tetapi mereka sering menyalahinya dengan perbuatannya. Manusia mengaku sebagai hamba Allah, tetapi kelakuannya terbalik dengan pengakuannya. Mereka sering berkata Allah lah yang memberinya rezeki dan mencukupi kebutuhannya. Namun pikiran dan hati mereka terpenjara dengan keduniawian. Mereka mengetahui bahwa kematian itu pasti akan menemuinya, namun lihatlah amal dan ibadah mereka. Seolah-olah mereka tidak akan pernah mati dan meninggalkan dunia fana ini. Betapa banyak manusia yang mengaku dirinya adalah hamba Allah, namun perbuatannya tak sesuai dengan pengakuannya. Karena realitanya banyak di antara mereka yang menjadi hamba uang, hamba dunia, hamba jabatan, dan semisalnya. Mulutnya sering berucap, aku adalah hamba Allah,
namun tangannya masih saja mengambil hak orang lain, menzalimi dan merugikan orang lain, atau mungkin senang menerima sesuatu yang tidak seharusnya dia terima. Dengan petunjuk dan rahmat Allah, semoga kita bisa menata kembali kehidupan kita ke jalan yang lebih baik, jalan yang telah dicontohkan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga sisa-sisa umur yang ada bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan semakin bertambahnya usia, semoga semakin bertambah pula ketaatan dan kualitas ibadah kita, bukan malah semakin bertambah dosa-dosa kita kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh bahagia orang-orang yang panjang usianya lagi baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tabrani. Wallahu alam.